Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Melendra, NIM 18004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UK 1, yaitu penjelasan tentang tugas proyek pertemuan 1 sampai 4. Di sini judul tugas proyek saya adalah aplikasi toko penjualan alat mendaki online. Nah, yang pertama-tama pertemuan 1. Pada pertemuan 1 di sini adalah proses pendaftaran WAG, dan selanjutnya yaitu pendaftaran GitLab. Jadi saya sudah mempunyai akun GitLab, jadi saya hanya memasukkan judul proyek saya yang saya buat sekarang. Selanjutnya pertemuan 2A. Pada pertemuan 2 ini yaitu pendaftaran judul project. Di sini ada yang bagian blok biru, ini adalah judul proyek yang sudah di-ACC oleh dosen pengampu. Di sini saya mendaftarkan judul proyek saya yang tadi, yaitu aplikasi penjualan alat mendaki online. Penjelasannya, aplikasi ini digunakan untuk menjual berbagai perlengkapan alat mendaki secara online. Selanjutnya pertemuan 2B. Di sini kita diminta membuat diagram BPMN. Jadi di sebelah kanan ini terdapat diagram BPMN yang sudah saya buat. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, sistem akan memproses login akun. Yang kedua, sistem akan menampilkan penjualan. Selanjutnya, admin dapat mendata barang. Pada bagian sistem, pada bagian customer atau pembeli dapat memilih barang. Pembeli dapat melakukan transaksi. Kemudian sistem mendata pembelian. Admin melihat data pembelian dan admin mendata transaksi. Jadi seperti itu kira-kira alur jalannya dari proses diagram BPMN saya. Selanjutnya pertemuan 3 di sini diminta untuk menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Di sini yang pertama, kebutuhan fungsional, terdapat login. Login merupakan fitur yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan username dan password yang dimiliki. Kemudian ada umum. Umum ini berisi informasi tentang lokasi, cara pembelian, dan galeri produk. Selanjutnya terdapat transaksi. Transaksi berisi fungsi keranjang belanja yang dapat mempermudah mengelola pesanan produk, jumlah, harga, dan rincian pembelian. Selanjutnya ada administrasi admin. Ini berupa fungsi yang membantu admin untuk mengolah data pesanan, data produk, dan data member. Dan selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini dalam perancangan sistem ini memerlukan software berikut, seperti bahasa pemrograman Java, kemudian sistem operasi Windows 10 64-bit, Exam, dan StarWML. Selanjutnya yang terakhir pertemuan 4. Di sini di pertemuan 4 diminta untuk membuat diagram use case. Dan di sini terdapat 2 diagram. Yang pertama diagram admin dan pengguna. Pada diagram admin di sini admin dapat login, kemudian admin dapat mendata barang dan melihat data pembelian, kemudian dapat melihat data transaksi. Kemudian daripada itu admin juga dapat melihat halaman penjualan, melihat data
melihat from data pembelian dan melihat detail transaksi. Selanjutnya yaitu pengguna. Di sini pengguna dapat mengunjungi situs dulu toko online, kemudian login, atau juga bisa kepada pilihan register. Setelah itu, setelah login, dapat memilih produk yang diinginkan, kategori produk yang diinginkan, terus akan tampil barang atau produk yang diinginkan. Kemudian pengguna dapat memilih barang, kemudian tampilkan detail barang, beli barang, tampilkan keranjang barang, kemudian melakukan pembayaran dan menampilkan detail pembayaran transaksi. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.